Selamat hari Sabat, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Saya datang ke sini untuk yang kedua kalinya. Kalau saya tidak salah, kurang lebih saya datang ke sini sekitar 9 atau 10 tahun yang lalu bersama vokal grup Koinonia. Waktu itu yang berkhotbah bukan saya, tetapi orang lain, tapi saya senang bisa menyanyi di sini. Dan waktu itu pendeta Tawaris yang jadi pendeta. Dan senang sekali pendeta Selamat boleh undang datang ke sini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, biarlah Engkau berdiri di depan dan sembunyikan hamba di belakang. Agar apapun yang keluar dari mulut hamba bukan datang dari diri hamba sendiri, tetapi datang hanya daripada-Mu. Berkati Tuhan awal hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul firman Tuhan sahabat ini adalah 4 hati 1 firman. Pelajaran yang akan disampaikan hari Sabat ini, kalau saudara bawa Alkitab, saudara boleh buka dari Matius pasal 13. Mari kita sama-sama buka ayat 18 sampai ayat 23, bagian dari perumpamaan Yesus tentang penabur. Matius 13 ayat 18 sampai ayat 23. Saudara sudah dapat? Saya akan baca, saudara boleh ikut sama-sama saya. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Baik saudara-saudara, firman ini mengajak kita untuk melihat cermin diri kita, sama seperti pelajaran sekolah Sabat. Mengecek kerohanian kita. Apakah kita adalah orang yang datang ke gereja dan pulang ada perubahan? Kalau saya tanya kepada saudara, berapa tahun saudara sudah dibaptis? Saya percaya pasti rata-rata kita lebih dari 20 tahun, 30 tahun sudah mengenal Tuhan. Bahkan ada yang sampai 50 tahun sudah dibaptis, bahkan lebih. Nah pertanyaannya begini, kenapa ada orang yang datang ke gereja, dengar firman Tuhan, pulang dia berubah, dia berbeda, dia bukan orang yang hidupnya hanya omdo, tetapi perubahan hidupnya begitu luar biasa. Tetapi di sisi yang lain ada orang datang ke gereja, tetapi dia tidak pernah berubah dalam kerohaniannya. Ini sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa. Anda bayangkan Yesus cerita ada 4 tipe manusia yang pergi ke gereja, dengar firman, tapi mayoritas pulang mereka tidak ada perubahan. Mayoritas, kenapa? Tiga dari 4 itu mereka tidak bertumbuh. Hanya 1 yang bertumbuh. Jadi kalau ada 40 orang dalam gereja,
Yesus bilang dalam perumpamaan ini, hanya 10 yang ada dan bertumbuh. Yang 30 kemana? 30 pulang dan hidup, tidak pernah berubah. Saudara, kalau Anda baca pelajaran ini bukan masalah firmannya. Ini bukan masalah pengkhotbahnya. Masalah utama kenapa 3 tidak bertumbuh adalah masalah hatinya. Dan saya percaya saudara adalah bagian dari orang-orang yang datang ke gereja memiliki tanah yang subur sehingga kerohanian Anda dan saya bertumbuh. Mari kita lihat apa yang Yesus ajarkan tentang hati. Perikop ini ditulis menyingkapi 4 kondisi hati yang Yesus gambarkan dalam perumpamaan penabur. Dan pertanyaannya, hati saya yang mana? Dan firman ini mengajak kita, biarlah kita memilih yang satu yang bertumbuh, bukan yang 3 lainnya yang tidak bertumbuh. Jangankan gereja kita, 12 murid Yesus saja 3,5 tahun sama Yesus. Kemana Yesus pergi, mereka ada di situ. Yesus duduk makan dengan mereka. Yesus menyembuhkan orang sakit, ada mereka. Yesus di perahu yang diombang-ambingkan, ada mereka. Tetapi ada satu yang tidak bertumbuh. Pada kenyataannya sebenarnya 12-12-nya tidak bertumbuh. Tetapi ketika Yesus bangkit baru berubah, semua bertumbuh. Karena ketika Yesus tangkap 12-12-nya pergi lari. Tetapi ketika Yesus bangkit baru 11 berubah. Jadi kita bisa amati bahwa ternyata jumlah tahun yang kita alami dalam hidup dengan Yesus tidak menjamin bahwa kita adalah tanah yang menghasilkan 30, 60 dan 100 kali lipat. Tetapi bagaimana kondisi hati kita menentukan pertumbuhan rohani kita. Ada 4 jenis tanah, dan jenis tanah ini adalah jenis hati. Penabur menabur benih, dan kalau penabur benih ini diceritakan hidup di zaman sekarang, maka orang akan melihat ini penabur yang boros, tidak bekerja dengan efektif dan efisien. Karena dia ambil benih dan dia hanya lempar. Dia tidak taruh sedikit-sedikit di dalam satu lubang, 2 atau 3, tidak. Dia ambil benih lalu dia tabur begitu. Maka bagi banyak pengusaha bisnis pertanian, mungkin kalau dia petani dia tidak akan dipakai lagi. Apa buktinya? Karena dia lempar 75% tidak jatuh di tempat yang dipersiapkan dengan baik. Hanya 25%, yang lainnya terbuang. Dan itu pemborosan namanya. Secara bisnis itu tampak boros. Tapi Yesus lewat renungan ini mengajarkan kita bahwa kalau Yesus menabur firman, Yesus tidak pilih kasih. Anda datang ke gereja hari ini dengan hati yang bersyukur, Yesus tabur. Anda datang ke gereja hari ini oleh karena papa dan mama suruh, kamu harus ikut papa dan mama gereja, kamu harus ikut. Yesus tetap tabur. Anda datang hari ini ke gereja dengan hati yang belum siap untuk berdamai dengan orang lain di gereja, Yesus tetap tabur firman. Karena itulah strategi Yesus ketika dia menyampaikan firman-Nya. Jika Allah sedemikian murah hati menabur firman, pertanyaan saya pagi ini buat kita, apakah Anda hari ini membuka hati untuk merespon panggilannya? Ada 4 hati, tetapi firman-Nya sama. Hati yang pertama adalah hati yang keras. Itu dilambangkan dengan tanah yang keras oleh karena petani dan orang-orang telah melewatinya berulang-ulang. Tanah yang kedua adalah tanah yang dangkal.
Karena benih itu jatuh di tanah itu, dia berakar, tapi dia tidak bisa bertumbuh besar. Karena batu-batu besar di bawahnya. Tanah jenis yang ketiga adalah hati yang terbelah. Dia ada di tanah, tetapi ketika dia bertumbuh, onak dan duri juga bertumbuh dan lebih besar daripada kehidupannya. Dan duri-duri itu mencekik daripada tanaman itu. Masalah ingin kaya mencekik pertumbuhan imannya. Dan akhirnya dia tidak tumbuh. Dan tanah yang keempat, tanah yang selalu dirindukan Yesus untuk Anda dan saya, memilikinya adalah tanah yang subur. Hujannya sama. Hujan kena di tanah keras, hujan kena di tanah berbatu, hujan kena di tanah yang ada onak duri, dan hujan juga jatuh di tanah yang subur. Jadi yang jadi masalah, hujannya jatuh tetapi pertumbuhannya berbeda. Saudara-saudara, saya ambil di AI 4 gambar jenis tanah ini. Di AI sekarang semua bisa diatur. Anda mau buat gambar apapun sudah bisa diatur. Jadi saya coba gambarkan. Yang satu keras, benih-benihnya nggak bisa masuk, burung sudah makan. Yang satu benihnya bertumbuh, tetapi pada akhirnya mengalami kematian. Yang satu lebih besar duri, semaknya, dan yang lain bertumbuh luar biasa. Mari kita mulai dari bagian pertama. Hati yang keras, oleh karena benih jatuh di tanah yang sebut dengan jalan. Saudara-saudara, kalau kita baca ayat 19, setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga. Saudara datang ke gereja, saudara dengar firman, Tuhan katakan firman ini menuntun Anda untuk ke surga. Tetapi tidak mengerti. Datanglah si jahat, merampas yang ditaburkan dalam hatinya itu. Itu adalah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Mari kita cek, seperti pelajaran sekolah sahabat kita cek. Orang jenis tanah yang pertama adalah dia datang ke gereja, dia mendengar firman, tapi dia tidak mengerti. Kenapa dia tidak mengerti? Ada beberapa alasan. Di Unai, saudara, mahasiswa Unai baru dengar pengumuman dikirim lewat WA bahwa ada kebaktian Rabu malam kah, Vesper kah, Sabat kah. Begitu mereka lihat nama si pengkhotbah, maka ada 3 jenis tipe mahasiswa yang datang ke gereja. Begitu dia tahu bahwa yang pengkhotbah adalah orang yang monoton, atau orang yang tidak bicara firman, atau orang yang khotbah dengan kelakuannya tidak sama, Anda tahu apa yang mereka buat? Mereka cari posisi nyaman di tempat duduk, mereka selonjor kaki, lalu mereka tidur yang pertama. Atau enggak yang kedua, mereka akan keluarkan handphone dan scrolling dari awal sampai akhir. Atau yang ketiga, mereka akan ngobrol. Dan kalau sudah lewat batasnya, mereka akan keluarkan sendok dan jatuhkan apa? Sendok. Tapi ada juga mahasiswa yang siapapun khotbah mereka akan dengarkan. Salah satu bahaya yang terbesar yang dihadapi oleh generasi Z saat ini adalah penggunaan gadget. Dulu anak-anak muda bisa fokus 20 sampai 25 menit. Tetapi begitu media sosial berkembang begitu cepat, turun jadi 5 menit. Dan bahkan penelitian baru-baru ini mengatakan kebanyakan anak generasi Z hanya fokus 8 detik. Coba Anda perhatikan ketika kita buka Facebook, jangankan generasi Z, generasi baby boomer juga sama. Generasi Y juga sama. Lihat saja begitu buka Facebook,
Kita scroll cepat, ini saya nggak suka. Ini saya suka, baca dulu. Habis itu scroll. Dan apa yang terjadi kebiasaan dengan itu? Membuat banyak orang tidak fokus. Mereka dengar firman Tuhan, tapi pikiran mereka tidak di firman Tuhan. Pikiran mereka di hal yang menarik mereka. Sehingga belum firman Tuhan itu ditelaah, burung-burung yang dilambangkan dengan si jahat membawa pergi kebenaran itu, dan kebenaran itu tidak pernah masuk ke hati mereka. Mereka duduk, mereka mendengar, tetapi mereka hadir tanpa bertemu Tuhan. Dan setan yang dilambangkan dengan burung, si jahat iblis itu tidak ingin firman itu berakar di dalam hati mereka. Datang ke ibadah karena kebiasaan, hanya formalitas. Datang ke gereja karena tekanan keluarga. Karena saya orang Advent pergi ke gereja hari ke-7, saya pergi. Tetapi firman itu hanya jadi informasi saja, bukan transformasi. Dengar firman tapi hatinya kemana-mana dan berkata, nanti saja. Ketika ada panggilan menginjil, nanti saja. Ketika ada panggilan untuk merubah gaya hidup, nanti saja. Ketika ada panggilan untuk melayani di gereja, nanti saja. Dan bahaya nanti saja adalah orang-orang ini tidak pernah persiapkan hatinya untuk bertemu dengan Yesus. Padahal kita terdaftar sebagai anggota gereja Advent, yang artinya menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara, inilah yang terjadi, dan Yesus sudah bayangkan bahwa itu yang akan terjadi di masa kini. Hati menjadi keras, bukan tidak pernah mendengar firman. Hati yang keras adalah hati yang membiarkan firman lewat tanpa pertobatan. Nyonya White berkata sebagai berikut. Benih di pinggir jalan menggambarkan firman yang jatuh pada hati dari seorang pendengar yang tidak memberikan perhatian. Saudara dan saya masih lihat ke depan sekarang. Tapi orang jenis ini, dia tidak peduli dengan firman Tuhan. Dan hati itu menjadi seperti jalan yang dilalui oleh kesibukan dunia, oleh kesenangan, dan oleh dosa. Siapa contoh di Alkitab yang memiliki hati yang keras, jenis tanah yang pertama? Saudara-saudara, ada gambar Firaun di sini dan gambar orang-orang Farisi. Mereka adalah tipe orang yang memiliki hati keras. Mereka angkuh, dan angkuh itu membuat tanah hati mereka menjadi keras. Kenapa? Karena mereka sombong dengan siapa diri mereka. Orang yang sombong bukan hanya merasa bahwa dia lebih tinggi dari semua yang ada di sekitar dia, tetapi bahkan dia merasa dia lebih tinggi dari Tuhan. Itulah yang terjadi kepada Lucifer. Dimulai dengan iri hati, melahirkan kesombongan. Dia angkuh. Kadangkala kita tidak sadar, karena kita merasa kita the remnant, kita bisa menjadi angkuh. Saya mengajar Daniel dan Wahyu di kelas tadi saya ceritakan di kelas sekolah sahabat. Di kelas itu ada Muslim di sana, ada Hindu di sana, ada Protestan, ada Katolik, ada Buddha, dan ada Advent. Beberapa yang Advent bagus, tetapi nggak mayoritas. Artinya nggak mayoritas bagus, padahal mereka mayoritas di ruangan kelas. Tetapi ada yang baru dengar, mereka serius, mereka baru tahu. Karena mereka Kristen tapi mereka tidak pernah mengerti kalau Daniel dan Wahyu menceritakan hal yang begitu dalam dan bahkan menceritakan sampai masa depan. Baru mereka tahu. Dan kalau saya ngajar mereka betul-betul perhatikan.
Dan yang luar biasanya, ada yang mayoritas nilainya lebih bagus dari yang Advent. Dan coba saya cari tahu kenapa. Ternyata yang Advent karena terlalu sering dengar nubuatan, sampai-sampai merasa kelas nubuatan Daniel dan Wahyu tidak terlalu apa? Tidak terlalu penting. Saudara, tanpa kita sadar, hati kita bisa menjadi keras karena kita angkuh. Hati kita bisa menjadi keras karena kita menyimpan kekecewaan yang lama di dalam hidup kita. Hati kita bisa jadi keras karena kepahitan yang tidak pernah kita mau buang. Kita kesal dengan orang tua kita. Kita kesal dengan organisasi. Kita kesal dengan pendeta. Saya tidak bisa pungkiri bahwa seringkali pekerjaan Tuhan dirusak oleh oknum-oknum di organisasi. Tetapi Tuhan bilang kalau kita mau bertumbuh, kita harus buang. Kita harus keluarkan semua kepahitan dan kecewaan. Kita tidak bertumbuh dan menjadi hati yang keras karena ada dosa kesayangan yang kita tidak mau buang. Dosa kesayangan itu yang tahu hanya Anda, Tuhan, dan setan. Anda tahu itu dosa, Anda tahu itu salah, tapi Anda cinta dosa itu. Sehingga dosa itu tidak lagi menjadi dosa. Dosa itu menjadi sebuah pembenaran untuk terus kita ulangi setiap hari. Dan tanpa kita sadari, itu membuat hati kita menjadi keras. Pertanyaannya sekarang, apakah tanah yang keras bisa berubah? Atau dia tidak bisa berubah? Bisa. Tanah yang keras itu bisa berubah, saudara-saudara. Di dalam buku Yeskiel 36 ayat 26 berkata, Allah adalah ahli melunakkan hati yang keras. Dia mampu mengubah hati batu menjadi hati daging. Artinya walaupun ada anak kita yang sudah keras, Anda sudah berdoa, dia tidak berubah. Anda sudah panggil pendeta untuk berdoa, dia tidak berubah. Datang kepada Tuhan. Karena dia mampu merubah hati yang keras, hati yang membatu menjadi daging. Apa yang harus kita lakukan kalau tanah hati kita keras? Cek. Di pagi pelajaran sekolah sahabat kita disuruh cek. Kita harus akui kalau memang kita punya hati yang keras. Kita harus akui kalau kita angkuh. Kita harus akui kalau kita masih menyimpan akar pahit dan dosa kesayangan. Karena kalau kita tidak akui dan kita tidak jujur di hadapan Tuhan, akan sulit Yesus masuk dalam pintu hati kita seperti pelajaran tadi. Karena kita masih merasa diri kita mampu untuk mendapatkan selamat dengan kekuatan kita. Kita harus akui dulu dan kita harus tahu bahwa hanya Yesus satu-satunya melalui urapan Roh Kudus mampu untuk memperbaiki tanah hati kita. Lalu apa yang kita harus buat? Kita harus bertobat. Ada banyak orang tahu salah. Tuhan, minta maaf, aku sudah salah. Maafkan aku Tuhan, keluar air mata. Tetapi pertobatannya hanya selesai sampai menyesal. Tidak ada tindak lanjutnya. Itu yang membuat tanah hati tidak pernah berbuah. Dan pada akhirnya kita harus minta Roh Kudus menuntun kita untuk merubahnya lewat doa dan firman dan mempraktekkan. Jadi kalau kita tanya, apakah kita bisa berubah? Apakah orang yang keras itu bisa berubah? Bisa. Yesus berusaha merubah tanah yang keras yang ada di antara 12 muridnya. Terlebih 2 orang yang paling banyak waktu habis untuk Yesus adalah Yudas dan Petrus. Dua-dua keras. Petrus keras, Yudas keras. Dan Yesus tidak pernah lelah untuk berdoa bagi mereka, menasihati mereka. Dua-duanya sama-sama menyangkal Yesus. Namun yang satu mau berubah, menyesali, kembali ke Taman Getsemani, menangis
Dan tidak stop sampai menangis, dia bertobat. Tetapi yang satu menyesal. Yudas menyesal, Alkitab bilang Yudas menyesal. Tapi Yudas tidak pernah membuka hati buat Yesus. Saudara yang kekasih dalam Yesus, kita masuk tanah jenis yang kedua, hati yang dangkal. Dalam buku Matius 13 ayat 20-21, hati yang dangkal itu ciri-cirinya adalah dia datang ke gereja, menerima firman Tuhan, dan ada dua kemungkinan. Dia bersuka cita dan menangis. Saudara pernah lihat orang pergi ke gereja dengan firman Tuhan dan keluar air mata? Saya sering kali lihat. Di Unai kalau sudah KKR dan Kamis malam ada panggilan, apakah ada di antara saudara mau memperbaiki hidupnya dengan Tuhan yang maju bisa 50? Sudah dibaptis semua. Hanya sedikit yang gak dibaptis yang maju. Tapi yang sudah dibaptis semua maju ke depan. Ada yang nangis, ada yang bahagia karena dengar firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Respon yang keluar hanya respon tangisan emosional dan tidak ada komitmennya. Ketika mereka menghadapi tantangan di luar gereja, maka mereka tidak mau membayar harga yang harus dibayar sebagai seorang murid. Mereka segera mundur dari iman mereka kepada Tuhan. Mereka semangat luar biasa, semangat untuk ikut Yesus. Tetapi ketika mereka keluar dan menghadapi pencobaan di luar, mereka tidak komit. Baru-baru ini ada seorang pendeta Advent di sebuah daerah, pendeta Advent baru diangkat jadi salah satu kepala departemen di sebuah daerah. Diangkat saudara, begitu dia diangkat, keluar videonya lagi 2 subuh, dia lagi tarik rokok, 4 kali tarik rokoknya. Dia nggak sadar kalau di Zoom itu dia sedang buka videonya. Beberapa orang sebagai pimpinan di atas bersahabat dengan dia, membela diri dan mengatakan, itu gambar video yang sudah diedit, itu dihack. Kami adakan penelitian untuk orang itu benar atau tidak. Tapi yang membawa video itu ke umum, itu pasti orang yang gak benar. Saya udah sampai keluar begitu kalimat. Ternyata begitu dicek saudara-saudara, pendeta itu memang masih suka merokok. Dan pada akhirnya diturunkan. Apa yang saya mau katakan di sini adalah banyak di antara umat Tuhan yang pergi ke gereja hidup sama seperti hidup di tanah yang berbatu. Mereka puluhan tahun dengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak pernah komitmen kepada Tuhan. Akar yang dalam tidak terbentuk hanya sekedar kita menjadi singing leader. Beberapa orang pernah saya tegur di Unai. Kalau acara Vesper, acara Rabu malam ketika saya jadi chaplain, pingin sekali untuk jadi singing leader di depan. Tapi begitu turun dari mimbar, saya kaget bahwa dia merokok. Dan baru-baru ini bukan rokok lagi, vape. Tetapi kalau mau maju ke mimbar, nomor 1 luar biasa pingin maju. Saudara-saudara, yang saya mau katakan kepada kita semua, akar yang dalam tidak pernah terbentuk di atas panggung. Tidak terbentuk di konser rohani. Tetapi terbentuk dalam momen-momen yang menentukan Anda sendiri dengan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di Alkitab, kalau Anda pernah dengar cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu Yesus bikin komitmen. Anda boleh baca dalam buku Yohanes 6. 5.000 orang datang. 5.000 orang melihat mujizat Yesus. Tapi ketika Yesus mengatakan komitmen, Anda boleh baca di dalam buku Yohanes 6. Kerumunan orang itu mengundurkan diri dan tidak lagi ikut Yesus.
Lihat ayatnya di Yohanes 6 ayat 66. Inilah jenis tanah hati berbatu-batu. Antusias di awal, tetapi mundur ketika kebenaran menuntut ketaatan dan pengorbanan. Siapa lagi yang kedua? Pilatus. Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Saya percaya anak buahnya sudah katakan tidak ada kelemahan yang bisa dibuat untuk membuat Yesus dihukum. Bahkan istrinya datang berbisik kepadanya, lepaskan orang itu, tidak ada dosanya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia harus memilih berhadapan dengan mayoritas berteriak, salibkan dia. Dan di sisi yang lain, dia punya kepentingan untuk tetap menjaga posisinya sebagai gubernur di sana. Pilatus memutuskan untuk tidak mengambil sikap yang tegas. Apa yang terjadi dengan dia? Dia cuci tangan dan membiarkan Yesus disalib. Saudara-saudara, itulah jenis tanah yang berbatu. Ellen White berkata, orang jenis tanah kedua adalah mereka yang menerima firman dengan segera. Lihat ini saudara, meneteskan air mata atau berbahagia karena firmannya begitu luar biasa. Tetapi mereka tidak mengerti betapa mahalnya menjadi murid Yesus. Ketika ujian datang, iman yang dangkal itu pun layu. Saudara, apakah gak bisa pendeta ikut Yesus gak hadapi pencobaan? Gak bisa. Kalau kita ikut Yesus, kita akan tetap hadapi pencobaan. Sikap yang benar yang membuat Anda harus pikul salib dan penderitaan yang Anda harus terima, itulah bagian normal kalau Anda jadi murid. Saya selesaikan disertasi saya dengan judul yang membuat banyak pendeta marah. Karena judul disertasi saya adalah keberadaan tim sukses dalam proses pemilihan pemimpin gereja di Conference DKI. Saya meneliti hampir 80 orang. Officer Uni, kepala departemen di Uni, officer Jakarta Conference, kepala departemen Jakarta Conference, officer Jakarta Banten Conference, kepala departemennya. Saya wawancara anggota Exkom baik Uni Conference, saya wawancara anggota Bylaws yang membuat aturan main untuk pemilihan, saya wawancara pendeta-pendeta DKI, saya wawancara ketua sidang di DKI, saya wawancara anggota jemaat di DKI. Dan metode saya adalah kualitatif. Rekam, kasih tahu mereka, katakan kepada mereka ini rahasia, dan saya wawancara kepala tim sukses. Orang-orang yang terlibat tim sukses, orang-orang yang jadi korban tim sukses, orang-orang yang sakit hati kepada tim sukses, semua saya wawancarai. Hasilnya mengerikan, sangat menyedihkan. 80%, 79,7%, jadi saya buatkan 80%. 80% pendeta DKI terlibat tim sukses, terlibat politik. Hanya 20% yang betul-betul jujur, setia dan murni dan tidak mau berpolitik. Anda tahu waktu saya kumpulkan data, saya menghadapi orang-orang yang marah besar. Saya dikerjai habis-habisan, sama-sama rekan pendeta. Ada yang marah saya, ada yang SMS saya dengan kata-kata yang kasar, ada yang kerjain saya. Tapi puji Tuhan saya bisa dapati semua data itu. Sudah tahu apa dasar mereka berpolitik untuk jadi tim sukses? Anda bayangkan 100% pemimpin tim sukses adalah pendeta. Dan 3 alasan utama mereka kenapa mereka bikin tim sukses. Yang pertama karena jabatan, yang kedua karena tunjangan, yang ketiga karena prestis. Saudara tahu, saya pulang ke kampus, saya tegaskan kepada para mahasiswa. Mulai saya masuk kelas saya katakan kepada mereka, kalau ada di antara kalian yang tamat dari kependetaan
dan turun di ladang dan ikut tim sukses, keluar sekarang dari kependetaan. Kalau ada di antara kalian mau jadi kependetaan tapi ingin kaya, keluar dari sekolah ini. Anda tidak layak untuk jadi pendeta. Kenapa? Anda bayangkan 80%. Forum Teologi hari Kamis kemarin saya bawa bagian kecil dari penelitian saya. Beberapa orang pendeta dari DKI marah besar. Marah besar di hadapan forum. Pak Slamet Nabo ada saksinya. Mereka katakan ini subjektif. Kenapa hanya DKI? Gak benar ini. Saya angkat tangan dan saya jawab. Yang saya kejar adalah tim suksesnya, bukan DKI Jakartanya. Kalau bapak-bapak tidak terlibat tim sukses, bapak-bapak tidak perlu sakit hati. Dan mereka tidak bisa jawab. Saudara, pertanyaannya begini. Apakah hasil penelitian ini akan membuat banyak pendeta bertobat? Tidak. Saya rasa tidak. Kenapa tidak? Karena ini jadi tradisi di gereja kita. Itu sebabnya dalam tulisan saya katakan, Wahyu 14 mengatakan bahwa kita harus keluar dari Babel. Tapi para pendeta-pendeta yang 80% itu membawa Babel di dalam gereja. Arti Babel adalah kekacauan. Tetapi mereka membawa kekacauan setiap pemilihan pemimpin terjadi. Saudara, waktu saya ikut kongres di Jawa Barat, saya masuk di dalam dan saya bicara hal ini di depan semua orang, di hadapan bylaws ketika menentukan kita terima atau tidak usulan untuk calon pemimpin. Saya angkat tangan. Kenapa tidak ditulis di sana siapa yang ikut tim sukses tidak boleh dipilih? Kenapa tidak ditulis di sana siapa yang minta kedudukan tidak boleh dipilih? Anda tahu banyak mata pendeta jadi kesal sama saya. Ada yang SMS saya, ngapain kamu bicara begitu, so-soan. Saudara, saya mau katakan hasil penelitian saya katakan kepada Anda, mereka yang ikut tim sukses sangat berbahaya untuk gereja. Kenapa? Mereka lebih takut kepada tim suksesnya daripada peraturan gereja dan daripada Tuhan. Saudara lihat, ketika tantangan datang, mau pendeta, mau jemaat yang punya tanah hati yang dangkal, mereka tidak siap menerima penderitaan. Tapi kita bersyukur, Tuhan itu Allah yang baik. Dan Dia ajar kita untuk menumbuhkan akar yang dalam. Pelajaran sekolah sahabat kita mengajarkan kepada kita, kita harus punya waktu doa dan baca Alkitab harian. Kalau Anda mau buang batu-batu dalam tanah hati Anda, sehingga Anda tetap kuat mau dicobai atau tidak, maka kita harus punya waktu baca Alkitab dan doa pribadi. Doa pribadi bukan doa bangun pagi, doa makan pagi, tidak. Doa khusus kita dengan Tuhan secara pribadi. Saya nggak punya waktu di rumah, ambil waktu di kantor. Saya pendeta pagi-pagi harus siapkan makan untuk suami, untuk anak. Ambil waktu ketika ibu-ibu tidak ada waktu sibuk. Karena kalau kita tidak berdoa, maka batu-batu itu lebih besar dalam hati kita. Ketika kita mau menumbuhkan akar yang dalam, kita harus banyak berdoa. Kita harus banyak mendengar firman Tuhan. Kita harus berdoa, Tuhan jangan biarkan imanku hanya jadi perasaan sesaat, tetapi jadikan akar dalam hatiku yang bertumbuh lebih dalam. Saudara, kutipan ini sangat bagus. Pohon dengan akar dangkal terlihat bagus selama cuaca cerah, tetapi ketika badai datang, maka pohon itu tumbang. Saudara, apa badai dalam ujian hidup kita? Dia bisa datang lewat pencobaan, dia bisa datang lewat sakit, dia bisa datang lewat tekanan hidup, tekanan ekonomi,
fitnah, kehilangan sesuatu yang kita cintai, penganiayaan. Dan disitulah badai itu menghantam hidup kita. Kalau Anda dan saya hanya punya akar yang kecil, kelihatan bagus ketika tidak ada masalah. Tetapi ketika Anda tidak punya akar yang dalam, dia akan tumbang. Sedangkan pohon dengan akar dalam mungkin tidak spektakuler, tetapi ketika badai datang, dia akan terus berdiri kokoh. Kita masuk hati yang ketiga. Di dalam Matius pasal 13 ayat 22 berkata, yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengarkan firman, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini tipe ketiga. Dia tumbuh besar, tetapi dia dicekik oleh semak belukar. Dia dengar firman Tuhan, benihnya tumbuh, tetapi dia khawatir, saya bisa bayar uang sekolah anak enggak ya? Anak saya mau sekolah kedokteran, biayanya mahal, saya bisa enggak ya? Sambil terus melayani Tuhan, sambil terus aktif di gereja, saya bisa enggak ya? Dia aktif ibadah, dia aktif berdoa, doa subuh di mana-mana dia ikuti. Bahkan ketika gantian berdoa, dia maunya lebih dulu daripada orang lain. Tetapi ketika ritme hidup berubah, kerja berubah, bisnis berubah, proyek berubah, hobi berubah, maka firman Tuhan mulai tergeser. Yesus jadi bukan yang utama lagi. Yesus jadi nomor sekian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus, kutipan Ellen White katakan, duri-duri dunia ini bukanlah dosa terbuka, melainkan kesibukan hidup, kesibukan kerja, dan usaha untuk mendapat kaya. Tuhan tidak pernah benci orang kaya. Tapi bagaimana cara kita mau jadi kaya, itu bisa jadi bahaya. Itu yang Yesus tegur. Hal-hal ini seringkali menyita perhatian sehingga firman Tuhan terdesak ke tempat yang kedua. Tipe tanah yang ketiga adalah mereka tidak menolak Yesus secara terus terang, tidak. Kalau Anda tanya mereka masuk bilangan majelis jemaat, mereka masuk. Mereka masuk, orang yang hadir di KKR, mereka masuk. Tetapi yang jadi masalah bukan lagi Yesus yang jadi pusat dalam hidup mereka. Yesus hanya jadi pelengkap, Yesus hanya ban serep. Yesus bukan salah satu prioritas dan bukan prioritas utama. Tokoh di Alkitab, Anda ingat orang kaya yang datang kepada Yesus dan dia katakan, "Guru, bagaimana caranya supaya aku masuk dalam kerajaan surga?" Apa yang kamu baca di kitab Taurat? 10 hukum, semua sudah aku ikuti. Tetapi ketika Yesus bilang, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Inilah semak belukar yang menghimpit hidupnya. Kenapa? Karena bagi dia terlalu beresiko ketika dia harus buang, harus tinggalkan semua finansial, citra, dan kenyamanannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, orang-orang ini tahu bagaimana harus mengampuni. Tetapi kalau perjamuan masih ada orang yang belum cocok sama dia, dia tidak mau salaman. Kenapa? Karena gengsi mereka lebih tinggi. Orang-orang ini tahu harus berhenti dari bisnis yang tidak jujur. Tetapi tidak akan mungkin karena untungnya besar. Dia tahu harus memberi lebih banyak. Tetapi dia pikir-pikir, kalau kasih lebih banyak, dia tidak bisa hidup mewah. Dia tahu bagaimana caranya melayani. Tetapi dia pikir-pikir, melayani bisa merusak karir saya. Akhirnya dia tidak melayani. Yesus bilang dalam ayat ini, saudara, kekhawatiran
dan kekayaan. Kekayaan itu sebenarnya netral. Bisa positif, bisa negatif. Tetapi yang jadi masalah, kekayaan itu mencekik dia. Sehingga dia tidak berubah. Saudara yang kekasih dalam Yesus, Yesus bilang ada solusinya. Kalau Anda ada di jenis tanah yang ketiga, ada solusinya. Apa solusinya? Tanya dalam hati kita, duri apa yang saat ini menghambat kita punya kerohanian? Ambisi apa yang membuat kita tidak bertumbuh? Kekhawatiran apa yang terlalu berlebihan sehingga kita membiarkan onak dan duri itu mencekik hidup kita? Pengejaran gaya hidup apa dan kenyamanan apa yang terlalu kita tinggikan sampai kita menomorduakan Yesus? Yang harus kita buat adalah mari kita atur jadwal kita yang lebih baik. Atur jadwal kita untuk berdoa, atur jadwal kita untuk baca Alkitab, atur jadwal kita untuk keluarga kita. Ingat para orang tua yang saya cintai, ketika Anda dan saya hidup hanya di tanah pertama, kedua dan ketiga, tanpa ada sadari Anda sedang membiarkan anak-anak kita punya jenis tanah yang sama. Itu sebabnya kita harus jadwal ulang. Dan kita harus latih hidup lebih sederhana, lebih murah hati. Kaya boleh, memiliki boleh, tetapi jangan membiarkan kekayaan memiliki tempat lebih banyak daripada Yesus Kristus. Yesus mampu mencabut tanah-tanah yang penuh dengan duri itu dan membersihkannya. Kita masuk tanah hati yang terakhir. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman, mengerti, ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Saudara-saudara, orang-orang yang punya tanah, saya amati seperti saudara-saudara, memperhatikan firman Tuhan. Tapi Tuhan bilang, gak boleh cuma perhatikan. Apa yang harus dilakukan? Memelihara firman itu, bukan hanya selesai khotbah. Memelihara, menjaganya, dan mengembangkannya. Bukan hanya hari Sabat, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tetap menjaga dan mengembangkannya. Sama seperti Yesus bilang kepada Adam dan Hawa, tugasmu hanya 2. Menjaga dan merawat. Menjaga artinya tidak boleh ada yang kurang dari yang aku kasih. Merawat artinya mengembangkannya. Dan Yesus minta jangan hanya baca Alkitab, cuma sekedar kejar target follow the Bible. Tapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam hidup kita. Dan yang luar biasanya ada 3 jenis pertumbuhan di sana. Ada yang berapa saudara? 30, ada yang 60, ada yang berapa? 100. Yang saya senang adalah mau dia 30, mau dia 60, mau 100, semuanya bertambah. Tapi kenapa Yesus kasih tahu ada 30, ada 60, dan 100? Ada perbedaan. Semakin lebih banyak waktu saudara yang saudara lakukan dengan berdiskusi dengan Tuhan, semakin berkembanglah kerohanian Anda. Oh pendeta, kalau saya cuma baca Alkitab doang, saya gak kerja dong. Daniel punya tabiat berdoa 3 kali sehari. Itu bukan tabiat yang terbentuk hanya ketika dia dibuat keputusan untuk menyembah raja, tidak. Itu adalah tabiat yang dia sudah budayakan. Kenapa kita tidak lakukan seperti Daniel? Karena kita tidak lakukan hal-hal yang lebih baik, lebih banyak, sehingga tanah hati kita bertumbuh. Tidak semua menghasilkan buah dalam ukuran yang sama, tetapi semuanya tetap disebut tanah yang baik. Dan jangan bandingkan tanah hati Anda dengan tanah hati orang lain. Jujurlah di hadapan Tuhan, izinkan Tuhan membajak tanah hati kita. Lewat teguran pelajaran sekolah sahabat kita, Yesus menegur orang Laodikia.
Lewat disiplin kita terima dan jadikan firman Tuhan bukan hanya didengar. Contohnya adalah Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Wanita yang dihancurkan kehidupannya oleh pamannya sendiri yang bernama Simon. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia bertemu Yesus dalam kondisi dirasuk oleh setan, Yesus keluarkan setan itu, dia berubah. Dari wanita tuna susila dia berubah menjadi wanita yang setia kepada Tuhan. Sampai ketika Yesus sudah mau mendekati hari kematian, dialah orang yang dipakai Tuhan untuk mengurapi Yesus. Karena pada perjanjian lama ditulis Yesus tidak akan disalib sebelum diurapi. Harusnya 12 murid Yesus urapi. Tidak ada yang lakukan. Wanita penjina ini yang mengurapi kaki Yesus. Dan apa yang terjadi dengan dia? Dia hadir di penyaliban Yesus. Dia hadir di kebangkitan Yesus. Dan Yesus katakan, setiap kali kekristenan itu ada, namanya tidak pernah akan dilupakan. Saudara, Maria Magdalena punya hati keras dulunya. Maria Magdalena punya hati yang penuh dengan batu dan cekik oleh onak dan duri. Tetapi dia berubah ketika dia ikut Yesus. Nyonya White katakan, tanah yang baik adalah hati yang menerima firman, bukan sebagai kata-kata manusia, tetapi sebagai firman yang hidup dan kekal. Dan hati ini diolah oleh Roh Kudus, membawa buah yang banyak bagi kemuliaan Tuhan. Saudaraku, ada 4 tipe hati. Yang mana kita? Tuhan mau kita ada di tanah hati yang keempat. Satu firman yang sama, kuasa yang sama, tetapi firman itu bisa berubah kalau hati kita tidak tanah yang subur. Ada 4 jenis tanah, yang mana tanah hati Anda. Sebagai kesimpulan dari khotbah ini, Allah tetap menabur firman hari ini sampai dia datang. Dan Allah mau kita memiliki hati yang terbuka. Ada 4 kondisi hati yang menentukan nasib setiap orang. Dan Allah mau kita adalah tanah yang subur, yang berbuah. Kita menjadi orang-orang yang mendengar, mengerti, dan taat. Duri, kekhawatiran, dan kekayaan adalah ancaman bagi kita menjadi murid Yesus. Allah akan panen kita waktu dia datang. Dan saya berharap semua umat Tuhan di Jemaat Huaan, tidak ada satupun, suami, istri, dan anak-anak, semua cucu-cucu setia dalam